audiobook dari buku berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi, ditulis oleh Emma Sargent dan Tim Perron, dibacakan oleh Yu Lier. Bab 7. Kapan saatnya menutup mulut? Sejauh ini, kami telah memberi Anda sederet strategi ampuh untuk memperkenalkan diri dalam percakapan, membuat Anda berbicara dengan penuh percaya diri, menjadikan Anda pusat perhatian, dan memampukan Anda menjalin hubungan yang mengesankan, membantu Anda mengatasi situasi sulit dengan efektif, dan memastikan Anda menjadi pusat perhatian kapanpun Anda mau. Jadi, tampaknya agak ganjil untuk membahas sebuah bab yang menyampaikan kepada Anda bagaimana dan kapan untuk menutup mulut. Namun, percayalah kepada kami, menutup mulut pada saat yang tepat adalah keterampilan yang sama pentingnya dengan yang lain. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang, lalu berharap mereka berhenti berbicara? Apakah Anda khawatir ketika seseorang pergi menjauh? Pernahkah Anda merasa malu begitu Anda sadar bahwa Anda mengatakan hal yang sama berulang-ulang? Nah, jika Anda pernah mengalami hal seperti itu dan Anda tidak ingin mengalami hal yang sama, inilah saatnya Anda mengatasi hal-hal tersebut. Mengapa melakukannya? Tepatnya, mengapa orang terus berbicara padahal seharusnya mereka menutup mulut? Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Mereka tidak peka terhadap dampak yang mereka timbulkan bagi orang lain. Mereka gugup dan tidak dapat berhenti mengoceh. Mereka terus mengulangi perkataan yang sama. Mereka membenci kesenyapan dan merasa perlu mengisinya. Mereka ingin membantu, padahal cara terbaik untuk membantu adalah diam. Mari kita simak kelima poin tersebut satu persatu. Mereka tidak peka terhadap dampak yang mereka timbulkan bagi orang lain. Mungkin ini sulit karena menimbulkan pertanyaan jika kita tidak peka terhadap dampak yang kita timbulkan. Bagaimana kita bisa memperhatikannya? Jadi, jika Anda termasuk kelompok orang ini, Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya. Dengan memperkirakan bahwa Anda tidak tahu, maka ini sejumlah strategi untuk membantu Anda menyadarinya. Kebanyakan orang terus melakukan hal ini cenderung menempati posisi pertama. Anda dapat merujuk kembali pada bab 6 untuk mengingatkan diri sendiri, dan amat terfokus pada pengalaman sendiri hingga melupakan orang lain. Hal pertama yang perlu dilakukan dan dipraktikkan secara teratur adalah mulai memperhatikan reaksi yang Anda peroleh dari orang lain. Pikirkan sesaat, bagaimana Anda tahu orang lain sedang mendengarkan Anda? Bagaimana ekspresi orang lain sewaktu tertarik terhadap pembicaraan orang lain? Bagaimana reaksi yang Anda harapkan dari orang yang tertarik terhadap Anda? Apa yang Anda lakukan untuk mengekspresikan minat terhadap orang lain? Petunjuknya ada di dalam reaksi nonverbal dan bukan reaksi verbal. Jadi, selagi Anda berbicara, mulailah memperhatikan apa yang sedang terjadi di hadapan Anda. Apa mereka menjalin kontak mata dengan Anda? Apakah mereka menatap selagi bereaksi terhadap Anda dan mereka berpaling ke tempat lain? Apa mereka menanyai Anda yang menunjukkan bahwa mereka mendengarkan Anda? Ambillah waktu jeda dan perhatikan apa yang terjadi. Apakah ada yang mengganti topik percakapannya, ataukah mereka masih mengejar topik percakapan Anda? Sewaktu Anda berhenti sesaat, apakah mereka berangsur menjauh, ataukah mereka merasa nyaman untuk berhubungan dengan Anda? Adalah praktik yang bagus untuk menyadari diri sendiri. Hal ini juga membantu Anda untuk membuat transisi dari penekanan berlebihan pada posisi pertama kepada pandangan yang lebih berimbang terhadap dunia dan penghargaan terhadap sudut pandang orang lain. Mereka gugup dan tidak mampu berhenti mengoceh. Kita telah meluangkan cukup banyak waktu untuk menghilangkan semua rasa cemas sebelum menghadiri acara sosial. Tetapi terkadang rasa gugup datang tiba-tiba. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Rahasianya terletak pada tarikan napas Anda. Salah satu gejala rasa gugup adalah tarikan napas yang beralih ke dada atas, sehingga menghasilkan nada pendek yang selanjutnya mengganggu pembicaraan kita. Itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Perlambat tarikan napas Anda dan pusatkan perhatian untuk memindahkannya ke bagian bawah perut Anda. Selagi Anda berbuat demikian, otomatis Anda akan memperlambat tingkat percakapan Anda. Dan Anda dapat mengalihkan perhatian kepada orang lain yang berada di sekeliling dan sepenuhnya terhubung dengan mereka. Dengan demikian, fokus perhatian Anda akan bergeser dari dalam keluar. Sekali Anda berhasil melakukannya, maka Anda akan melihat bahwa seluruh tanda-tanda rasa cemas telah lenyap, tak berbekas. Ingatlah bahwa jika Anda tengah sepenuhnya berkonsentrasi, mendengarkan dengan telinga, mata, dan hati,
pada orang lain, mustahil untuk fokus pada diri sendiri. Selain itu, fokus pada diri sendirilah yang justru menimbulkan rasa gugup itu. Mereka terus mengulangi perkataannya. Pengulangan adalah gejala rasa gugup, sehingga teknik yang sama telah kami bahas di atas akan berhasil dengan baik. Karena kebanyakan orang yang cenderung mengulangi perkataannya menyadari apa yang kita lakukan, maka ada dua strategi lain yang bisa kita terapkan. 1. Hentikan diri sendiri. Jika Anda menyadari Anda sedang mengulangi perkataan Anda sendiri, katakan berhenti kepada diri sendiri dan berhentilah. 2. Mintalah orang lain menghentikan Anda. Mintalah teman dan kenalan Anda untuk mengingatkan Anda. Tolong hentikan saya kalau saya sudah mengatakan ini pada Anda, atau pernahkah saya mengatakan ini pada Anda? Mereka tidak tahan kesenyapan dan merasa perlu mengisinya. Pengisi kesenyapan di antara kita tentunya terampil menempatkan diri pada posisi kedua. Seringkali, motivasi mereka untuk mengisi kesenyapan tidak hanya didasari oleh kecanggungan mereka sendiri, tetapi juga persepsi mereka, terkadang akurat, terkadang tidak lazim, dikenal sebagai pembaca pikiran tentang kecanggungan orang lain. Kuncinya di sini adalah merasa nyaman dengan kesenyapan. Namun, bukan berarti Anda perlu bertahan di sana selama setengah jam tanpa seorang pun berbicara. Artinya, kesenyapan sepersekian detik dalam sebuah percakapan itu wajar. Sewajar menarik napas. Tidak diragukan lagi, Anda akan mampu mengingat kembali contoh kesenyapan yang nyaman bersama teman-teman. Jadi, ketika kesenyapan terjadi, ingatlah bukan tugas Anda untuk memecah keheningan. Orang lain juga terlibat. Mungkin itu juga berarti bahwa percakapan tersebut telah mencapai kesimpulan yang wajar. Sudah tiba saatnya untuk berganti topik. Luangkan waktu untuk mengingat percakapan itu hingga hari ini. Ini akan memberi Anda titik awal yang ideal bagi percakapan yang baru. Pikirkan siapa yang mendampingi Anda dan pilihlah topik yang diketahui Anda berdua untuk mengawali kembali percakapan tersebut. Atau, jika Anda sedang bersama banyak orang atau orang tidak Anda kenal dengan baik, Anda selalu dapat menggunakan kesenyapan sebagai kesempatan untuk berpindah kepada kelompok atau orang lain yang mengatakan sesuatu seperti, "Sungguh menyenangkan bisa berbicara dengan Anda, tapi masih ada orang lain yang ingin saya temui. Jadi maaf sekali, sekarang saya ingin menemui mereka. Saya benar-benar menikmati perbincangan ini, tetapi sudah saatnya minum lagi. Boleh saya ambil minum untuk Anda?" Mereka ingin membantu, padahal cara terbaik untuk membantu adalah diam. Inilah contoh lain yang sangat bagus dari seluruh perilaku dilandasi oleh niat positif. Namun, pernahkah Anda merasa ingin berbicara? Mungkin untuk melepaskan beban Anda dan orang yang sedang bersama Anda. Mungkin seorang teman ikut campur karena mereka ingin mencoba membantu Anda. Secara keseluruhan, kita adalah rudal pencari solusi. Kami tidak ingin berlaku tidak adil karena perbedaan jenis kelamin. Tetapi hal ini lebih berlaku bagi pria daripada wanita. Kita cenderung sulit menahan diri untuk menawarkan bantuan dan apa yang kita lihat sebagai solusi. Potensial terhadap suatu masalah, khususnya jika menurut kita hal itu akan membantu orang yang kita cintai. Jika Anda sadar bahwa Anda memiliki kecenderungan ini, maka solusinya sangat-sangat sederhana. Tanyalah apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu. Paling tidak, hal ini akan memberi orang lain peluang untuk berkata, "Dengarkan saja." Banyak dari kita belajar bahwa nasihat tidak selalu diinginkan, dan bahwa telinga, mata, dan hati kita akan melakukannya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.